من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر الإخوان وأخواتي في الدين عزكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita melangkahkan kaki kita dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka pendalaman agama. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Pada kesempatan ini kita akan bahas atau sampai bab sholatul kusuf, ya. Makna kusuf yakni at-taghayyur ila sawad, berubah ke arah hitam, ya. Jadi kalau khusuf pakai kha sin fa, ya, kalau kusuf kaf sin fa, ya. Jadi kusuf ini yakni perubahan menuju ke arah hitam, ya. Kalau khusuf itu maknanya nukson, yakni kurang, berkurang, ya. Ini wasta'mal al-fuqaha al-kusufa lisyamsi wal khusuf lil qamar. Para ulama menggunakan istilah kusuf pakai kaf itu untuk gerhana matahari. Kalau khusuf itu untuk gerhana rembulan, ya. Itu demikian. Wa in kanat qad subita nisbatul khusuf lisyamsi wal qamar walil qamar nisbatul khusuf ilaihima aidan. Walaupun penggunaan kalimat kusuf dan khusuf dua-duanya bisa untuk matahari dan rembulan, ya. Yang kusuf bisa rembulan bisa matahari, yang khusuf bisa rembulan bisa matahari. Itu demikian. Cuma yang banyak digunakan istilahnya kusuf itu untuk gerhana matahari, khusuf itu untuk gerhana rembulan, ya. Itu demikian. Kemudian hukumnya, ya, ini dhahaba ahlul ilm ila anna salata li kusufi syamsi sunnatun muakkadatun, ya. Jumhur ulama yakni berpendapat bahwasanya sholat gerhana matahari itu sunnah muakkad, ya. Sunnah muakkad. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah meninggalkan. Rasul senantiasa melaksanakan, cuma
karena ada satu dalil ya, sholat wajib itu apa? Sholat 5 waktu maktubah ya, sehingga kalau selain itu dianggap tidak wajib. Nah, itu demikian ya. Ini tapi Rasul tidak pernah meninggalkan begitu melihat yakni apa? Sholat ya. Nah, itu demikian. Wasarraha Abu Awana biwujubiha, dengan jelas dan gamblang Abu Awana berpendapat wajib sholat kusuf itu, sholat gerhana itu wajib, yaitu satu riwayat dari Abu Hanifah. Wa hukiya an Malik, dan diceritakan dari Imam Malik, annahu ajraha majral jum'ah, yakni Imam Malik itu menghukumi hukum yakni gerhana matahari sama dengan sholat Jumat. Ya, wa ajra majral jum'ah, jadi memperjalankan, mengalirkan, maksudnya itu berpendapat ya disamakan dengan sholat Jumat. Itu demikian. Wal qawlu biwujubiha muttajihun wa qawiyyun li subutil awamir biha wa rajjahahu Asy-Syaukani wa Siddiq Khan summa Albani rahimahumullah. Ya, yang berpendapat akan wajibnya yakni sholat gerhana matahari ya, karena apa? Kuatnya dalil perintah itu. Hukum asal perintah itu wajib, kecuali ada dalil-dalil yang memalingkan baru tidak wajib. Ya, selama ada dalil perintah dan itu dilaksanakan ya, baik qauliyah ya itu ataupun apa? Fi'liyahnya Rasul dilakukan. Ya, itu wajib ya. Ini dan ini dirojikan oleh Imam Asy-Syaukani ya, Siddiq Khan, kemudian Albani ya, itu demikian. Wakhtalafu fi hukmi sholali khusufil qamar ala qaulaini, sedangkan gerhana rembulan para ulama itu berbeda pendapat, ada 2 pendapat. Kalau gerhana matahari ya memang sunnah muakkad, tapi apa dalilnya perintah, kemudian dilaksanakan, perintah dilaksanakan, sehingga sebagian ulama menguatkan akan wajibnya. Nah, itu demikian. Ya. Tapi kalau ini gerhana rembulan ini para ulama beda pendapat. Ya, itu gitu. Yang pertama annaha sunnatun yakni muakkadatun tusalli jama'atan kasolatil kusufis syamsi, itu sunnah muakkad, sholatnya berjamaah, tidak boleh sholat sendiri, seperti sholat gerhana matahari. Dan itu madhabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini dohiriyah, jadi dohirnya hadis, dohirnya dalil, itu demikian. Wa bihi qala Atha wal Hasan wan Nakhai wa Ishaq wa huwa marwiyun an Ibni Abbas ya. Maka ya seperti ini pula yakni apa sunnah muakkad. Berfatwa Atha wal Hasan dan Imam Nakhai dan Ishaq bin Rahawai yakni, dan itu riwayat yakni apa dari Ibnu Abbas ya, itu. Jadi kaulnya yakni riwayatnya sebagai berikut. Hadis Mughirah anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuhuma fad'ullah wasallu hatta yanjaliyah ya. Ini beliau bersabda, Rasulullah, sesungguhnya matahari dan rembulan 2 tanda-tanda kebesaran Allah dari tanda-tanda kebesaran Allah yang banyak sekali
Ya, ayatani min ayatillah. Jadi dua tanda kebesaran Allah dari tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat banyak sekali yang ada di alam semesta ini, ya. Nah, itu demikian. Ya. Dan tidak akan apa? Inkisaf, tidak akan yakni terjadi gerhana, ya, hilang separuh, gak kelihatan separuh. Limauti akhadin, karena sebab matinya seseorang. Ya, ini kebetulan meninggalnya siapa? Ibrahim kalau tidak salah, putra beliau. Kemudian meninggalnya ya seorang pejabat raja, ya, itu demikian. Ini. Enggak, bukan karena itu. Wala li hayatihi, bukan karena lahirnya seseorang. Ya, bukan. Ini. Maka fa idza ra'aitumuhuma, ya. Maka apabila kalian melihat keduanya, yakni apa? Gerhana matahari dan gerhana rembulan, wasallu hatta yanjaliya, maka sholatlah kalian. Ini fi'il amr, kata kerja bentuk perintah. Sallu bentuknya jamak. Sholatlah kalian, ya. Itu. Sampai menjadi apa? Kelihatan lagi mataharinya, kelihatan lagi rembulannya, yanjaliya, ya. Jelas ketok, ya, itu gitu. Ini yang perintah. Ya, wa nahuhu min hadisi Aisyah wa ibnu Umar wa ibnu Abbas wa Abi Bakrah. Dan semisal ini juga, ini dari Mughirah bin Syu'bah, ya, dari Aisyah juga, dari Ibnu Umar juga, dari Ibnu Abbas juga, dan dari Abi Bakrah, ya. Itu demikian. Kemudian maruwiya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla likusufil qamar. Ya, diriwayatkan bahwasanya Nabi sholat untuk gerhana rembulan pakai kalimat kusuf, bukan khusuf, ya, pakai kaf sin fa, kusuf. Padahal kusuf ini digunakan istilah oleh para ulama yang paling sering adalah untuk gerhana matahari. Ini rembulan, ya, itu demikian. Ini dalilnya, ya, itu demikian. Jadi antara kusuf dan khusuf itu boleh digunakan untuk istilah dua-duanya, gerhana matahari ataupun gerhana rembulan. Itu demikian. Nah, kemudian yang ketiga, maruya an ibni Abbasin radhiyallahu anhumah, ya, annahu shalla bi ahlil Basra fi khusufil qamar rak'atain. Ya, ini hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia sholat dengan penduduk Basra, yakni khusufil qamar. Nah, tadi pakai kusuf, ini khusuf. Padahal sama-sama apa? Gerhana rembulan, ya. Itu demikian. Jadi dengan dalil ini dari sisi bahasa kusuf khusuf itu sama. Ya, boleh digunakan istilah matahari dan juga boleh digunakan istilah rembulan, gerhana matahari atau gerhana rembulan. Waqal innama shallaitu li anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Dia berkata, Ibnu Abbas, sesungguhnya hanyalah aku ini sholat karena aku melihat Rasulullah melakukan sholat. Makanya aku sholat. Ini sahabat di dalam mensikapi sunnah. Tidak pandang ini wajib, ini sunnah, sunnah muakkad. Pokoknya Rasul kerjakan, sahabat ngerjakan. Kalau Rasul tidak pernah ninggalkan, sahabat tidak pernah ninggalkan. Sholat malam, sholat witir, ya, itu demikian. Rasul tidak pernah meninggal 2 rakaat sebelum subuh. Walaupun ulama tentang hukumnya wajib apa tidak, mereka berbeda pendapat, ya, itu demikian. Tapi di dalam bersikap sama. Seperti sholat jamaah, hukumnya sholat jamaah ini apa? Ada yang mengatakan wajib, dalilnya ini.
Ada yang mengatakan sunnah muakkad berjamaah itu ini. Ada yang mengatakan sunnah hukumnya ini. Berbeda pendapat sesuai dengan dalil yang ada di dalam memahami. Tapi bersikap ya yang berpendapat sunnah itu apa? Dia berhujah dengan dalil-dalil apa? Yang menunjukkan wajibnya sholat jamaah ya ini. Jadi haram ya apa idza sami'an nida, apabila kalian mendengar ya semua yang Anda lakukan ini haram kecuali melaksanakan sholat jamaah. Kemudian dalilnya sahabat yang buta, yakni Abdullah bin Umi Maktum. Ya, dalam satu riwayat ini rabun yang sangat parah, 1 meter sudah tidak bisa lihat. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini dhaiful basar, aku ini mata saya ini lemah, 1 meter sudah tidak bisa lihat. Wala indana qaidun, saya ini tidak ada yang nonton. Wa fit tariq ya wa fit tariq katsirum minad dabah, dan di jalan itu banyak binatang gegermetan seperti kalajengking, ular itu banyak. Ya, hal tajiduli rukhsatan, apakah ada keringanan untukku untuk tidak sholat jamaah? Rasul katakan na'am, ya. Keluar ini sahabat. Baru sampai pintu Rasul mengatakan, ya Umma Maktum hal sami'tan nida. Wahai Ummi Maktum, apakah kamu dengar suaranya adzan? Na'am ya Rasulullah, iya. Fa'ajib, maka datangilah. Orang buta, tidak ada yang nonton, di jalan masih banyak kalajengking. Itu disuruh dalil itu digunakan untuk orang-orang yang berpendapat apa? Hukum berjamaah itu sunnah. Maknanya ini sunnahnya Rasul, dilakukan Rasul, tidak segampang itu meninggal. Kalau kita kan tidak sunnah itu dilakoni gak apa-apa, ya nek dilakoni untuk ganja, kan begitu ya. Ini sahabat tidak begitu, ya. Ada demikian. Nah, ini. Ya, ini. Jadi memang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini apa? Belum ada istilah hukum-hukum fikih ini, tidak ada. Ini sunnah muakkad, ini sunnah, tidak ada. Pokoknya dilakukan Rasul ya sudah dikerjakan. Dituntunkan Rasul ya dipraktekkan. Itu demikian. Ya, ini. Jadi hukumnya pendapat pertama sunnah muakkad ya, gerhana rembulan, dan sholatnya harus berjamaah. Itu. Kemudian yang kedua annaha la tusalli jama'atan. Ya. Sholat gerhana rembulan tidak sholat berjamaah, enggak sendiri-sendiri. Wahya sunnatun, dia itu sunnah kan nawafil min ghairi ziyadati fir ruku. Yakni apa? Sunnah seperti sunnah-sunnah yang lainnya tanpa ada tambahan ruku. Ya, jenengan kalau sholat gerhana itu rukuknya berapa kali kira-kira? Pinten? 2 kali. Ya. Nah, ini pendapat kedua, ya eling sholat sunnah ya 2 rakaat ya semacam itu. Ya, ini ada pendapatnya ini. Ya, wa huwa madhabu Abi Hanifah wa Malik. Ya, dia itu pendapatnya Abu Hanifah, Imam Hanafi, wa Malik dan Imam Malik. Qalu, mereka berkata, li wujudil musyaqqa fil lail ghaliban dunan nahar. Ya, karena adanya kesulitan di malam hari umumnya. Kalau siang kan enggak.
Makanya sholatnya seperti sholat sunnah sendiri-sendiri. Nek ero grahono bulan ya, ketok sholat 2 rakaat dewe koyok sholat sunnah. Nopo kok gak jamaah? Kangelan soal dalu. Niku pendapatnya Imam Abu Hanifah kali Imam Malik ya. Itu demikian. Jadi kalau pendapat yang pertama tadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hazm ya, dan itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya. Itu demikian. Dari hadisnya Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Abi Bakr berjamaah. Ya, itu demikian. Jadi tidak sholat sendiri. Tapi Imam Hanafi dan Imam Malik kenapa sendiri-sendiri? Liwujudil musyaqqah. Karena adanya kesulitan. Sakniki enten kesulitan, mboten enten padang jing. Nek zaman Kanjeng Nabi yang menten niki mboten saged kula ningali sampean. Lho, siaran ngeten niku mboten saged. Wong listrik gak ono, tahun pinten enten listrik. Nggih, kula ten Karangpilang niku listrik enten tahun pinten 60-an. Sepanjang tahun 70-an. Rungkut 70 ke atas. Dereng enten dasikan. Nggih, industri dereng masuk, perumahan dereng masuk. Nggih, kula nek ngaji niku ndak meloncor. Rungkut niku kata wit gayam niku akeh genderwone. Jadi nek mlaku nduk nisore gayam melayu genderwo jadi. Ali ngoten niku si Ali terus yen tahun 70-an nggih. Ada gitu. Jadi alasannya ya sendiri itu lil musaqqah. Berarti kalau sekarang ya apa kira-kira? Ya wajib berjamaah, enggak sendirian. Kecuali kange ajange jamaah gak iso rek opo iki nunggu anak bojo gak ono. Misalkan begitu, ya sholat sendirian sudah ya. Itu demikian. Ini. Kemudian wali annahu lam yankul anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu sallaha jama'atun ma'a anna khusufal qamar kana aksar min khusufis syamsi. Alasan yang kedua, pertama kesulitan, yang kedua apa? Ndak ada satu dalil yang dinukil dari Nabi Rasul sholat gerhana rembulan itu berjamaah, nggak ada. Ya. Lain dengan apa? Gerhana matahari benten. Nah, ini ngaten. Nggih, niku. Ndi sing kuat? Nah, ini ditarjih namanya. Ya. Kalau ada pendapat yang bertentangan, dicari mana yang lebih kuat. Ini ditarjih. Yang narjih ya bukan kita. Sekarang gampang majelis tarjih. Ya. Tarjih kapasitas ilmune pas-pasan. Ya, itu gitu. Ya, ini. Jadi maka aku katakan di sini. Wal awwal arjahu li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisallalahuma min ghairi tafriqin. Ya. Yang kuat itu pendapat yang pertama wajib berjamaah seperti gerhana matahari sama rukuknya 2 kali ya, itu demikian ya. Ini yang kuat. Kenapa ya? Ini yang roji ya, ini. Jadi
Karena perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat gerhana baik matahari ataupun rembulan tanpa memisahkan. Kalau memisahkan ada dalil, karena tidak ada dalil yang memisahkan, yang membedakan antara gerhana matahari dan rembulan, maka dalil untuk sholat gerhana rembulan sama dengan gerhana matahari. Itu ya, kecuali ada dalil yang memisahkan. Oh, nah ini namanya apa? Dalil khusus. Yang ada dalil umum. Dalil umum itu tidak berlaku kalau ada dalil khusus. Ya, ini tidak ada yang membedakan antara gerhana matahari dan rembulan. Ya, sehingga apa? Sama caranya. Ya, itu demikian. Yakni berjamaah, kemudian apa? Rukuknya 2 kali. Jadi bedanya cuma demikian di dalam memahami nas, ya. Itu demikian. Ini tidak ada dalil, ya. Ada dalil umum kan gitu ya. Yang pertama tadi dalil umum. Dalil umum tetap berlaku ya, kecuali nanti ada dalil khusus baru tidak berlaku dalil umum. Nah itu demikian ya. Ini waktu sholatil kusuf min duhuril kusuf ila khini zawalihi. Ya, waktu sholat gerhana mulai munculnya gerhana sampai hilangnya gerhana. Ya, nek 3 jam ya nopo. Maka sholat gerhananya itu 3 jam. Gemeter terusan. Saya pernah di Saudi itu ngikuti sholat gerhana, ya. Itu ternyata gerhana nih hampir 3 jam. Ya lumayan rada gemeter. Iya, ya kalau imamnya bacanya wong di sana 30 juz apal lah. Ya, 7 juz iki gak wani ngimami, 8 juz gak wani ngimami. Lah nek kene gak ono sak juz wis wani. Lah iya betul itu. Ya saya tanya sendiri sama mereka itu. Sana ini loh hafal 8 juz gak berani jadi. Yang anu itu semua itu rata-rata 30 juz. Jamaahnya juga gitu. Begitu salah langsung nyambung, salah nyambung itu gitu. Apalagi orang tua-tua, ketokane tuwek tapi imamnya salah langsung. Kalah yang muda, yang tua-tua itu malah cepat. Ya, alhamdulillah. Jadi waktunya ketika terjadinya gerhana sampai hilangnya gerhana. Dalilnya berdasarkan sabda Nabi, idza ra'aitumuhuma. Nah, jadi idza, nah ini. Jadi nalikane, jadi begitu kalian itu ra'aitumuhuma. Sira iku wis ningali ing Grahono karune niku wau, fada'ullah. Berdoalah kepada Allah. Wa shallu hatta yanjila. Salatlah kalian sampai hilang, ya. Ini. Faja'ala injila ghayatun lis-shalah. Maka Rasul menjadikan injila hilangnya gerhana, jelasnya matahari, jelasnya rembulan itu notoke ghoya, puncaknya sholat. Jadi puncaknya sholat itu, ujungnya sholat itu yakni ketika matahari atau rembulan sudah jelas gamblang, hilang sama sekali gerhana. Itu begitu. Ya, itu. Kalau gini ya, pinten 10 menit. 1/4 jam ada gitu ya. Insya Allah kalau ikhwan dah ya itu diperpanjang ya, demikian. Kemudian ya di masa Rasulullah ini sholatnya juga nggak ada apa, nggak ada atapnya. Jadi ono sing delok gurung. Itu gitu. Ya, jadi ndak leren metun, ndak, ya memang nggak ada itunya.
Ya, itu. Lah kepanasan Ustaz. Iya, kepanasan memang. Mangkane khutbah Jumat niku tanda cerdase imam iku khotib iku apa? Waqsurul khutbah, pendek khutbahnya wa tulusa. Lah nek khutbane dawa ya sida. Ya, itu. Soalnya kepanasan. Itu gitu, ya. Kepanasan. Ya, itu. Durung maneh ambune keringet. Wah, itu pernah itu geger gara-gara ambu makanya disunahkan sebelum Jumat itu mandi gara-gara keringet, karena malaikat itu terganggu dengan yang manusia itu terganggu. Kalau kita terganggu bau keringet, malaikat juga ndak mau dekat kita. Bau mulut sama. Ada sahabat yang makan bawang putih, mulio dhisik kemu sikatan kono bali oman. Lho itu begitu, ya, terganggu juga, ya. Itu demikian. Makanya disunahkan mandi, disunahkan pakai minyak wangi. Itu demikian, ya. Ini. Li'annaha syuri'at raghbatun ilallah fi raddi ni'matidh dhaw fa idza khasala dzalika khasalal maqsud minas shalah, ya, karena disyariatkan salat gerhana itu karena berharap kepada Allah, ya, supaya apa? Jadi mengembalikan nikmat Allah, nikmat cahaya itu, ya. Oleh karena itu berdoa memohon salat kepada Allah sampai gerhana itu maka berhasil yang dimaui, yang dituju itu berhasil. Itu demikian, ya. Itu demikian. Kemudian enggak ngumani sholat gerhana, fawatuha, lepas, ya, itu. Tafutu sholatu kusufis syamsi bi ahadi amrayni, ya, ini. Jadi lepasnya ndak ngumani, ndak wajibnya sholat gerhana matahari dengan sebab salah satu dari dua perkara. Yang pertama injila'u jami'iha. Jelas ketok wabeh, ya. Enggak ono sing krowak blas. Nek ono sing krowak sih oleh. Ya, kalau ada yang krowak dikit, entah seperberapa itu kelihatan, oh sik krowak rek, boleh sholat. Berarti sik bisa sholat apa? Gerhana. Kalau sudah utuh maka sudah lepas, tidak bisa. Itu demikian, ya. Fa inin jala ba'duha jaza syuru' fi shalah lil baqi, maka apabila yakni yang jelas cuma sebagian, boleh segera untuk sholat untuk separuhnya lagi, ya. Kama laulam yaksif illa dzalikal khazar, ya, sebagaimana kalau tidak gerhana kecuali cuma itu saja kadarnya, gerhananya tidak total, gerhananya cuma maka boleh seperempat tok itu dimulai sholat gerhana. Jadi gak gerhana total, enggak, ya. Itu demikian. Kemudian yakni apa? Terbenamnya yakni matahari itu, entah apa, ya, ndak kelihatan atau ya apa, ya, itu gitu. Makanya kemarin itu waktu ada gerhana malam hari terus ada mendung, sholat gerhana ndak? Ayo, sampean sholat gerhana ndak? Jawabnya apa? Ndak, oh gak ketok Lu iki nduk hitungan iki. Nah iki, ya, nek wis adik dihitung masih peteng dedet sih. Gitu. Ya, padahal kan enggak. Ya. Jadi gerhana itu ya bukan hisab. Ya di sini bedanya ngikuti sunnah Rasul dengan ngikuti ahli hisab. Ya, kalau jenengan ngikuti ahli hisab, ya,
hari raya ataupun puasa. Tidak hanya sekarang, 100 tahun akan datang sudah bisa ditentukan. Padahal dalilnya apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ya. Poso sira kabeh krana napa? Ningalihi hilal. Riyaya sira kabeh krana ningalihi. Lan wa in humma alaikum lamuno ketutupan. Nah, ketutupan mendung, ketutupan beleduk, nggih, gak ketok. Nggih. Kengen apa? Fa'akmilu iddata Sa'ban salasina yauman. Sempurnakan bilangan Sa'ban 30 hari. Saya pernah diajak ru'yatul hilal ke Tanjung Kodok. Ya. Karena saya anggota Korp Mubalek. Ayo, mana? Tak bilang, iki mendung loh ya. Kit mulai isuk sampai saiki mendung terus. Ya apa? Lah nek gak ketok. Ya kembali ke hisab. Nek ngono ojo berangkat percuma. Duwike jamaah sing urunan iki gawe biaya iku entek daripada ngono. Ya, wis nang hisab ae, selesai sudah ya. Itu gitu. Wong tuntunane nek gak ketok suruh apa? Ngenapan ndak gak ketok balik nang iya. Wis aja rono wisan. Wis akeh gak ketok. Akhirnya saya ndak diajak, ya wis budal. Begitu pulang, ya apa ketok ta? Wis kesel rono gak ketok. Lha itu begitu, ya. Itu demikian. Ngono bangga itu kemarin itu bangga. Wah wis isok 100 tahun ojo maneh 100 tahun 200 tahun isok itu ya wis ndak perlu ru'yatul itu memang repot ahli hisab. Ya. Lo dalilnya kan ada Ustadz di Al-Quran. Iya ada, tapi bukan sebagai penentu, ya sebagai alat bantu. Contohnya apa? Sholat 5 waktu ada jadwal. Sampai nentokno sholat 5 waktu lewat jadwal apa lewat lihat matahari. Kalau waktu saya masih kecil dulu ke masjid, di depan masjid itu ono bencet, itu ada bunderan ini ya, terus ada besi di tengah, besi kecil di tengah segini. Ya itu. Jadi Pak Yai ku nek ajange sholat, ya lihat itu, oh melebu iki. Sudah azan wis melebu, azan sudah. Ya, lihat apa? Matahari. Lho itu begitu. Cocok niki jadwal iki cocok ndak karo iki lho. Nek cocok gawi lah, nek gak cocok. Nah. Lho apa ono Ustaz? Ono salat subuh. Lho itu gitu. Salat subuh itu munculnya fajar sote. Durung muncul wis masuk ya napa sampean? Durung wayahe anu terus sampean salat. Lha itu begitu. Ya. Itu. Waktu di Daurah mana ketemu Ustadz Agus Hasan. Dulu kan sama-sama Nidaul Fitro sama saya. Ya waktu pertama kali Nidaul Fitro dari Jakarta ke Surabaya di mana ini? Di Klampis itu ya Surabaya. Gitu. Ya soal ini. Ya apa Ustadz? Sudah sampai urus sampai MUI, sudah mentok. Ya. Tapi ya sulit ya. Itu. Kalau tidak diterima tidak bisa. Lo itu begitu. Nah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian lepasnya sholat gerhana rembulan. Tadi gerhana matahari, ini gerhana rembulan. Ya, itu. Yang pertama injilaul kamil. Rembulan itu kuetok jelas, utuh. Jadi gak ono sing kalong. Nah, ini sudah ndak nututi untuk sholat
gerhana. Pertama ketok seperempat. Lama wudu. Lah ketika kita belum sholat itu, lihat sudah wudu, ndak nututi sudah untuk sholat gerhana. Kalau masih ada yang kalong, ya ada yang apa? Itu hilang, ya itu kita boleh, ya. Itu demikian. Kemudian ya terbitnya matahari. Ya. Sebelum apa? Hilangnya rembulan wa huwa khasif. Ya, itu gitu. Walau hala sahabun wa syakka fil injila sholah. Ya, itu gitu. Jadi kalau umpamanya melihat kemudian terhalang oleh mendung, maka tetap sholat karena sudah kelihatan tadi. Ya, itu demikian. Jadi li'annal asla baqaul khusuf, karena hukum asalnya ketok. Itu gitu. Nek dari awal gak ketok ya gak sholat, itu gitu. Kalau kelihatan kemudian terhalang oleh mendung, tetap sholat, ya, itu demikian. Ini. Kemudian yang kita bisa ambil dari pendapat ini, faidahnya adalah tusallil kusuf fi jami'il awqat hatta munhiya anis sholati fiha wa huwa madhabu Syafi'i. Sholat gerhana itu di semua waktu, sampai waktu-waktu terlarang pun boleh. Contohnya apa? Matahari pas ada di atas, itu kan tidak boleh sholat. Kalau kecuali kalau sudah tergelin. Kalau gerhana enggak boleh. Ya, itu demikian. Ini. Sebelum terbenam atau baru muncul, ya, itu demikian. Kemudian disunahkan bagi orang yang melihat gerhana. Ya, yang pertama iksaru minadz dzikri wal istighfar wat takbir was shadaqah wasairil qurab. Memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak takbir, memperbanyak sedekah dan semua bentuk pendekatan diri kepada Allah, maka boleh. Ya, itu demikian. Ya. Jadi membaca Al-Qur'an boleh. Ya, itu demikian. Ini. Wa fi hadisil Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, dan di dalam hadis Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fa idza raaitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu. Fa idza, maka apabila raaitum kalian melihat, dzalika itu gerhana, fad'ullaha, maka berdoalah kalian kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah kalian, wa shallu, dan sholatlah kalian, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Ya, niku. Ojo mlebu longan. Lah enten nek wae grawana terus apa? No, mlebu longan, terus napa malih? Enten beli ayam mireng mulus ta napa? Nggih. Niku. Enggak, ini yang ada tuntunannya, yang ada sunnahnya. Ini bentuk bentuk pendekatan diri kepada Allah, ya. Ya, bentuk ibadah. Ibadah itu harus dengan dalil, dengan ilmu, dengan tuntunan. Wa an Asma qalat laqad amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil itaqa fil kusufi syamsi. Takni at-taqarrub ilallah ta'ala bi'i'taqil abid. Ya. Dari Asma berkata, sungguh Nabi telah memerintahkan membebaskan budak. Yakni apa? Pada gerhana matahari. Yakni untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bi'i'taqil abid, dengan memerdekakan budak. Jadi dalam Islam itu pendekatan diri kepada Allah yang menguntungkan orang lain. Contohnya nopo? Sodako. Ini mendekatkan diri kepada Allah.
orang miskin beruntung. Loh itu begitu, Islam itu begitu, ya. Itu demikian. Jadi apa? Jadi memberikan satu kenikmatan pada orang lain, ya. Ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-khuruj lis-shalah jama'atan fil masjid. Keluar untuk sholat jamaah di masjid. Ya, kalau ada gerhana disunahkan untuk keluar sholat jamaah. Yakni fa fi hadisi Aisyah summa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data ghadatin muraqqabatin faqusifatis syamsu faraja'a yakni duha famarra Rasulullah baina dhahrinil hujar summa qama fa shalla. Ya. Ini. Dari hadis Aisyah beliau mengatakan kemudian Rasul mengendarai kendaraan pada suatu ghada, yakni siang, ya, pagi, ya, gitu, agak siang, murakkaban, jadi dengan berkendaraan. Terus kemudian matahari itu ada gerhana, ya, itu. Jadi berkendaraan apa? Beliau pulang waktu duha dan Rasul melewati di antara bebatuan, kemudian di situ beliau berdiri, kemudian beliau sholat, yakni sholat gerhana. Itu demikian. Ya. Kemudian Al-Hafidh di dalam kitabnya Fathul Bari juz yang ketiga halaman 633 mengatakan warmarkabul ladzi kana Nabi sallallahu fihi bisababi mauti benihi Ibrahim, dan Rasul berkendaraan yang dimana Nabi sallallahu yakni waktu itu dengan sebab meninggalnya anaknya yang bernama Ibrahim. Maka tatkala Nabi kembali beliau mendatangi masjid, ya, itu beliau tidak mensolatinya. Ya, wasakha annas sunnah fi sholatil khusuf an tusalli fil masjid. Ya, kemudian sahih, ya, bahwasanya sunnah sholat kusuf itu sholat di masjid. Ya, walau la dzalika lakanat sholatuha fi sakhra. Kalau tidak di masjid, sungguh Rasul sholat di apa? Di bebatuan. Ajdar bi ru'yatil injila, lebih apa? Lebih patut. Karena apa? Kalau di gurun pasir lebih gampang untuk lihat sudah selesai ataupun bukan. Tapi di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mendatangi masjid. Jadi kembali, ya, setelah meninggalnya putranya itu kembali Nabi mendatangi masjid. Ya itu begitu, ya. Ini. Kemudian an-nida' lis-shalah bis-sholati jami'ah min ghairi adzanin wala iqamatin. Kemudian sunnah untuk memanggil sholat berjamaah, ya, itu dengan lafadz as-sholatu jami'ah, ya, tanpa adzan dan tanpa iqaman. Ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala berkata lamma kusifatis syams ala ahdi Rasulillah SAW nudiya inna sholata jami'ah. Ya. Maka tatkala terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah, maka dipanggil nudiya, ya, inna sholata jami'ah, sesungguhnya sholat berjamaah. Ya, walaisa la adzanun wala iqamatun ittifaqan, dan tidak ada baginya adzan dan iqamat, sepakat seluruh ulama. Ada demikian. Ya, itu. Kemudian apa? Khutbah setelah sholat. Ya, ini wa yusannu ayyaktuba laha ba'da sholati ka khutbatil aid li hadisi Aisyah inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma faragha minas shalah qama wa khataban nas.
dan disunahkan berkhutbah untuk sholat gerhana setelah sholat gerhana, ya seperti khutbahnya khutbah Id sama, ya itu. Kalau seperti khutbah Id berarti apa? Pakai duduk enggak kira-kira? Mboten, nah niku. Mboten ya, niku. Ini berarti Aisyah Nabi sallam, ya berdasarkan hadis Aisyah bahwasanya Nabi sallam faragha minas shalah, selesai dari sholat, qama wa khatabun nas, ya berdiri kemudian berkhutbah pada orang, fahamidallah wa asna alaihi, memuji Allah, menyanjung atas Allah, tsumma qal, kemudian beliau berkhutbah, innas samsa wal qamara ayatani min ayatillahi azza wajal la yakhsifani li mauti akhadin wala li hayatihi, ya fa idza raaitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu, ya. Sesungguhnya matahari dan rembulan itu dua ayat Allah dari ayat-ayat Allah azza wajalla, dan tidaklah terjadi yakni gerhana karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Maka apabila kalian melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah kalian kepada Allah, sholatlah kalian, ya, dan bersodakolah kalian, ya, ada demikian. Itu mazhabnya Syafi'i, Ishaq, dan kebanyakan dari ashabul hadis, ya, itu demikian. Kemudian Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, ini ada di dalam kitab Al-Bada'i juz 1 halaman 282 dan kitab Mawahibul Jalil juz yang kedua halaman 222. Kemudian Al-Mughni juz yang kedua halaman 425, ya. Itu demikian. Jadi Imam Abu Hanifah berfatwa, Imam Malik berfatwa, Imam Ahmad berfatwa la khutbata lis sholatil kusuf. Ndak ada khutbah untuk sholat gerhana. Lu kok iso wong dalile ono kok. Ya, itu demikian. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka berpendapat inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqsud laha khutbatan bi khususiyya wa inna ma arada yubayyinu lahum ar-rats ala ma ya'taqidu anal kusuf li mauti ba'din nas, ya. Itu Rasulullah waktu menyampaikan khutbahnya itu, kata sebagian ulama diantaranya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, khutbahnya itu bukan khutbah untuk sholat gerhana, enggak. Karena apa? Rasul hendak membantah keyakinan orang-orang, ya umumnya orang waktu itu terjadinya gerhana itu karena meninggalnya seseorang atau karena matinya seseorang, itu demikian, ya. Ini sehingga Rasul berdiri khutbah, ceramah. Nah, kalau kita lihat dari ceramah itu, ceramahnya Rasul itu memang ada yang rutin ditentukan khutbah, ya khutbah yang saya maksudnya seperti khutbah Jumat, khutbah Id. Tapi Rasul juga berceramah, berkhutbah ketika apa? Sahabat sedang kumpul. Langsung sama Rasul digunakan momen itu, momen kumpulnya itu untuk ceramah. Ini namanya khutbah arid, ya, kebetulan, ketepaan. Nah, sebagian ulama mengatakan khutbahnya Rasulullah khutbah gerhana itu kebetulan orang kumpul, Rasul perlu membantah, maka disampaikan itu, ya. Itu demikian. Tapi sebagian ulama enggak, ini Rasul ini melakukan memang khutbah, ya, sehingga sholat gerhana itu pakai khutbah gerhana matahari, loh, itu demikian. Padahal dalilnya sama, cara memahaminya berbeda. Lah itu demikian, ya. Ini. Seperti apa juga, ya, Syekh Utsaimin ditanya tentang
ceramah waktu terawih. Nah, ya, saya mengatakan tidak ada dalilnya itu. Cuma kalau itu dimanfaatkan ketika orang kumpul tidak apa-apa. Asal jangan ditentukan apa? Waktunya, ya, setelah witir atau setelah sholat isya, enggak, terserah, ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan tidak harus, itu begitu, ya, itu. Karena ada ceramah-ceramahnya, khutbahnya Rasul, yakni ketika kumpulnya orang di situ Rasulullah ceramah khutbah, ya, itu demikian. Ini. Kemudian bagaimana caranya sholat gerhana, ya, gerhana matahari. La khilafa baina ahlil ilmi fi anna sholatal kusuf rakaatani, ya. Para ulama enggak ada satupun yang beda pendapat kalau sholat gerhana itu 2 rakaat, enggak beda pendapat. Wa inna makhtalafu fi kaifiyatiha ala aqwalin, dan sesungguhnya hanyalah mereka berbeda pendapat itu tentang kaifiyahnya, caranya. Kalau 2 rakaatnya enggak beda pendapat, semua sepakat. Ya, itu. Ada beberapa qaul, beberapa pendapat. Yang paling masyhur dari pendapat-pendapat yang ada, yang pertama annaha rakaatani fi kulli rakaatin qiyamani wa qiraatani wa ruku'ani wa sajadatani, ya. Jadi yang pertama, pendapat pertama, sholat gerhana itu 2 rakaat, ya. Dan setiap rakaat 2 kali berdiri, 2 kali membaca Al-Fatihah dan surat, 2 kali ruku. Jadi pertama, bacaan pertama ruku, berdiri lagi, ya, baca lagi Fatihah dan surat. Nah, itu gitu, ya. Ini sujudnya 2 kali. Ini madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Mereka berdalil dengan dalil sebagai berikut. Ya, itu dari hadis Ibnu Abbas berkata, kusifati samsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa shallar rasul wan nasu ma'ahu fa qama qiyaman tawilan nahwan min suratil Baqarah, ya. Ibnu Abbas mengatakan telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah. Maka Rasul sholat, para sahabat pun ikut sholat. Maka beliau berdiri panjang sepanjang surat Al-Baqarah. Jenengan kalau maos Al-Baqarah pinten jam, pinten menit, ya. Sak jam setengah itu cepet, ya. Atau sak jam seperempat itu cepet. Melayu sak jam. Kira-kira ngadeg sak jam ya nopo. Itu pertama lo, ya. Nah, itu, ya, ini. Jadi kira-kira Al-Baqarah itu gitu, ya. Ini. Sumaroka ruku'an tawilan, kemudian ruku yang panjang. Rasul itu kalau berdiri dengan rukuknya apa? Mendekati berdirinya, loh, ya. Rukuknya Rasul itu mendekati berdiri. Lah nek ngadeke maca Al-Baqarah lah rukuke sak pira. Lah itu begitu, ya. Itu demikian. Ini sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Ndak Al-Fatihah sekali tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ndak begitu, ya. Itu demikian. Tsumma qama qiyaman tawilan dunal qiyamil awal. Tsumma raka'a ruku'an tawilan wa dunar ruku'il awal. Nah, ini satu rakaat. Ya. Itu. Berdiri ruku yang panjang. Kemudian berdiri panjang. Ya, ndak berdiri yang pertama ndak. Ya, itu. Tapi apa? Ndak sepanjang yang pertama. Kalau pertama Al-Baqarah, ini di bawahnya Al-Baqarah. Kemudian ruku lagi, ruku yang panjang. Ya, itu gitu. Ini satu apa
ahad, rukuk, sujud, berdiri lagi. Ya, berdiri lagi, baca Al-Fatihah, baca surat panjang, rukuk lagi, berdiri lagi, baca apa? Al-Fatihah, baca surat. Nah, itu demikian, ya, ini. Ini cara pertama, ya, ini. Ini ada beberapa dalil, di sini ada 3 dalil, ya. Ini. Kemudian cara yang kedua, ana rakaatani fi kulli rakaatin qiyamun wahidun wa rukun wahidun wa sajadatani kasairin nawafil. Kasairin nawafil, ya. Jadi sholat gerhana 2 rakaat. Di setiap rakaat 1 berdiri, 1 rukuk, ya rukuknya 1, 2 kali sujud seperti sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, itu, ini pendapat yang kedua, ya. Itu madhabu Abu Hanifah wa khayyara Ibnu Hazm, dan memilihnya Ibnu Hazm yakni bainal kafiyah jami'ah, di antara cara-cara yang semuanya itu. Ya, itu gitu. Dan dalilnya Abu Hanifah dan yang sepakat dengan Imam Abu Hanifah yakni hadisnya Abi Bakr berkata khosafatis samsu ala ahdi Rasulullah fa kharaja yajuru rida'u hatta intaha ilal masjid wa saban nasu ilaihi fa shalla bihim rakaatain. Nah, ini dalilnya ini. Jadi tidak dirinci, cuma dalil apa? Umum. Hadis Abi Bakr berkata telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah. Maka Rasul keluar sambil nyeret apa ini? Sambil nyeret ridaknya. Jadi apa ini? Kerudungnya, ya, sampai ke masjid. Orang-orang pada loncat semua. Ya, maksudnya mendekat Rasul, di sholat ya, berdiri di belakang Rasul, Rasul sholat dengan mereka 2 rakaat. Nah, ini Rasul sholat dengan mereka 2 rakaat tanpa memerinci. Kira-kira yang kuat yang mana kalau gini? Ya, yang satu tadi dirinci, ini tidak rinci. Berarti ada dalil umum, ada dalil khusus. Kalau dalil umum, kalau ada dalil khusus, dalil umum tidak berlaku. Ya memang 2 rakaat, tapi tekniknya itu ada yang pada hadis pertama tadi, pendapat pertama tadi. Itu demikian, ya. Ini. Ada juga cara yang lain yang diriwayatkan dari Nabi, ya. Setiap rakaat itu 3 kali rukuk. Rukuk pertama berdiri lagi membaca Al-Fatihah surat. Rukuk kedua, ya, 3 kali rukuk. Ya, itu gitu. Pendapat yang keempat 4 kali rukuk. Intinya apa? Intinya sholat gerhana itu mulai terjadi sampai selesai. Ya, itu demikian. Ini. Kemudian di sini ditarjih oleh Syekh yakni Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim, as-sahhul kaifiyat, yang paling sahih tata cara sholat gerhana itu annaha fi kulli rakaatin ruku'ani, ya. Yakni apa? Bahwasanya di setiap rakaat itu 2 ruku, seperti yang kita laksanakan di sini. Kama dhahaba ilaihil jumhur, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Itu demikian, ya. Kenapa? Karena nasnya jelas gamblang. Yang 3 mana? Yang 4 mana? Yang 2 ini, 2 ruku itu jelas gamblang. Ini pendapat jumhur ulama. Ini yang kuat, ya. Yani beliau tarjih demikian, ya. Ini insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas sunnah-sunnahnya sholat gerhana. Barangkali ada pertanyaan, monggo dalam bab ini atau yang lainnya silakan, monggo. Wonten, nek mboten wonten kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.